Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu, tanggal 21 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nando akhirnya bisa mengambil cincin kawin miliknya yang sudah selesai diservis. Ia merasa lega sekaligus senang, karena nama Saleha yang tersemat di cincin itu kini kembali terbaca jelas. Sebelum pulang ke rumah, ia menyempatkan diri untuk istirahat sejenak di sebuah masjid yang berada di sebuah gedung bertingkat. Setelah menunaikan salat dengan khusyuk, Nando berdoa dengan penuh harap agar perjalanannya kembali ke rumah diberi kelancaran. Jaketnya yang ia letakkan di samping, di mana cincin tersebut tersimpan rapi, di salah satu saku, tak disangka seorang pria tak dikenal mengendap-endap dari belakang, mengincar jaket tersebut. Dalam hitungan detik, jaket itu diraih dan pria itu langsung kabur. Setelah beberapa lama menunggu, teriakan Nando menggema di halaman masjid, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar pria itu dengan sekuat tenaga. Kejar-kejaran berlangsung sengit. Langkah kaki keduanya terdengar berdebam-debam di antara meja dan kursi. Nando tak menyerah, bahkan ketika tubuhnya mulai lelah, di sebuah sudut jalan ia berhasil menghadang si pencuri. Adu jotos tak terelakkan. Namun, keunggulan fisik pencuri itu membuat Nando kewalahan. Dengan pukulan terakhir yang telak, Nando jatuh tersungkur. Pencuri itu melarikan diri membawa jaket beserta cincin kawin yang begitu berarti bagi Nando. Meski terluka dan lelah, tekadnya untuk mendapatkan kembali cincin itu tak pernah pudar. Siang itu, suasana di gedung tinggi tempat Nando berada mendadak berubah mencekam. Suara gemuruh keras mengguncang udara, disusul getaran hebat yang mengguncang lantai tempatnya berpijak. Nando menghentikan langkahnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, jeritan panik mulai terdengar, dan orang-orang berlarian tanpa arah. Dari arah atas gedung, suara ledakan hebat menggelegar, diikuti reruntuhan yang berjatuhan ke lantai bawah. Asap tebal menyelimuti sebagian ruangan, menambah suasana kacau yang semakin mencekam. Di tengah kepanikan itu, Nando mencoba tetap tenang, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Melihat orang-orang yang kebingungan mencari jalan keluar, ia segera berinisiatif mengarahkan mereka. "Ayo, semua segera kabur!" teriaknya, sambil menunjuk jalan yang lebih aman. Beberapa orang berhasil mengikuti arahan Nando dan berlari menyelamatkan diri. Namun, waktu terus berjalan, dan struktur gedung yang semakin rapuh mulai kehilangan keseimbangannya. Suara gemuruh lain terdengar, kali ini lebih keras dan gedung itu mulai runtuh. Nando yang berusaha membantu hingga akhir tak sempat menyelamatkan diri. Puing-puing besar jatuh menimpa tubuhnya, membuatnya terperangkap di bawah reruntuhan. Terbaring di bawah tumpukan puing, tubuh Nando tak berdaya. Antara sadar dan tidak, ia mencoba menggerakkan jarinya, seakan masih berharap ada seseorang yang menemukannya. Nafasnya tersengal, dadanya terasa berat, dan pandangannya mulai buram. Dalam kesendirian dan keheningan yang menyelimuti, Nando akhirnya kehilangan kesadaran, tenggelam dalam gelap. Setelah suasana mencekam berlalu, kondisi di lokasi kejadian mulai berangsur kondusif. Tim medis dan petugas penyelamat dengan sigap menyisir puing-puing, mencari korban yang bisa diselamatkan. Di salah satu sudut reruntuhan, seorang petugas menemukan tubuh Nando yang terbaring tak bernyawa. Wajahnya tampak damai meski tubuhnya tertutupi debu dan luka. Dengan perasaan berat, petugas itu segera menghubungi nomor yang tertera pada ponselnya. Saleha menerima kabar itu tentunya langsung merasa hancur. Suara petugas yang memberitahu bahwa Nando telah tiada seperti pisau tajam yang merobek-robek hatinya. Di sisi lain, Bu Heni juga menerima kabar duka tersebut, air matanya mengalir deras saat ia mengingat anak semata wayangnya yang kini telah pergi untuk selamanya.
Firasat buruk yang sempat dirasakannya beberapa terakhir kini terjawab dengan kepedihan yang tak tertahankan. Saleha dan Bu Heni meski tenggelam dalam kesedihan bergegas menuju rumah sakit untuk memastikan kondisi Nando. Langkah mereka berat, namun keduanya tahu bahwa ini adalah perjalanan untuk memberi penghormatan terakhir bagi pria yang mereka cintai dengan segenap hati. Di tempat berbeda, kabar duka mengenai kepergian Nando telah sampai di telinga Dani dan Bu Sukma. Mereka terdiam lama, mencoba mencerna kenyataan pahit yang begitu sulit dipercaya. Bagi Dani, Nando bukan sekedar sahabat, melainkan saudara yang selalu ada dalam suka dan duka. Kesedihan itu begitu terasa, hingga membuat mereka hanya bisa menatap kosong, tenggelam dalam kenangan tentang Nando. Bu Sukma pun tak mampu menahan air matanya, merasa kehilangan seseorang yang ia anggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Pemakaman dilaksanakan dengan hikmat. Jenazah Nando dibawa menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Dani terlihat ikut menggotong keranda bersama warga lainnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tragis ini. Ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang harus diungkap. Namun di tengah kesedihannya, ia tetap berusaha tegar demi memberikan penghormatan terakhir untuk sahabat terbaiknya. Suasana duka menyelimuti seluruh prosesi. Saleha sambil memegang foto Nando terus menangis tak henti-henti. Air matanya mengalir deras, tak kuasa menahan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Bara dan Bu Heni setia mendampingi, berusaha menguatkan Saleha yang tampak rapuh. Dalam hatinya, Saleha terus mengenang kenangan indah bersama Nando, pria yang selama ini menjadi cinta matinya. Bagi Saleha, Nando adalah segalanya, tempatnya bersandar, pelindungnya dalam setiap badai, dan kekuatan yang selalu membuatnya merasa aman. Namun kesedihan itu akhirnya menguasai tubuhnya. Langkah Saleha melemah dan tanpa peringatan ia jatuh pingsan. Foto Nando yang ia genggam terlepas, jatuh ke tanah bersama air matanya. Bara dan Bu Heni yang berada di sampingnya langsung tersentak panik. Dengan sigap, mereka membawa Saleha ke tempat lain. Berharap ia segera pulih dari rasa dukanya yang begitu mendalam. Di antara isak tangis dan rasa kehilangan, semua yang hadir hanya bisa mendoakan agar Nando mendapat tempat terbaik di sisinya.